Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan kampanye praktik baik yang saya lakukan pada materi perspektif sosiokultural. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam pembelajaran matematika, materi diagram pada peserta didik kelas 4 di SD Negeri Bulu 2 Polokarto. Scaffolding pada Zone of Proximal Development. Teori Feitsky memiliki dua elemen penting yang saling berkaitan, yaitu Zone of Proximal Development dan Scaffolding. Menurut Feitsky, kemampuan kognitif atau mental seseorang berkembang melalui interaksi langsung dengan orang lain di lingkungan sosialnya. Feitsky berpendapat bahwa proses belajar terjadi ketika peserta didik berada pada Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development adalah area antara tingkat perkembangan aktual yang dimiliki saat ini dengan tingkat perkembangan potensial yang dapat dicapai dengan bimbingan dari orang lain yang lebih mampu. Pendekatan scaffolding yang saya pakai dalam praktik baik ini adalah scaffolding 1-1 atau one-to-one scaffolding dan scaffolding sebaya atau peer scaffolding. Dan ada yang ketiga, yaitu scaffolding berbasis komputer atau computer-based scaffolding. Praktik baik budaya sekolah di SDN Bulu 2 yang pertama adalah apel pagi. Praktik baik budaya sekolah yang kedua adalah sholat duha dan memurojaah ayat suci Al-Quran. Praktik baik implementasi scaffolding pada Zone of Proximal Development di SDN Bulu 2. Implementasi scaffolding dalam pembelajaran matematika materi diagram di kelas 4 SD Negeri Bulu 2 Polokarto. Peneliti menggunakan dua pendekatan scaffolding. Yang pertama, menggunakan scaffolding 1-1 atau one-to-one scaffolding, yaitu dengan memberikan bantuan atau bimbingan secara langsung kepada peserta didik dalam menyelesaikan tugas individu. Peneliti memilih menggunakan pendekatan scaffolding ini dengan maksud agar peserta didik dapat memahami materi pembelajaran dengan lebih mudah dan sederhana. One-to-one scaffolding. Hal pertama yang saya lakukan adalah perencanaan, melakukan pemetaan terhadap kemampuan peserta didik, dan menentukan subjek penelitian. Selanjutnya, saya membuat perencanaan berupa modul ajar. Yang kedua adalah pelaksanaan. Saya mengumpulkan data dengan memberikan tindakan kepada peserta didik yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga, refleksi dan evaluasi. Saya memberikan kesempatan kepada peserta didik tersebut untuk mengerjakan soal secara mandiri. Namun, setelah dilakukan refleksi dan evaluasi, hasil yang didapatkan belum maksimal, meskipun peserta didik sudah mulai memahami konsep penyajian data dalam bentuk diagram. Sehingga, peneliti menggunakan pendekatan yang kedua, yaitu scaffolding sebaya atau peer scaffolding. Pendekatan ini menekankan pada tutor teman sebaya sebagai pemberian bantuan atau bimbingan pada peserta didik yang membutuhkan. Langkah peer scaffolding yang saya lakukan, yang pertama tingkat 1, pengaturan lingkungan belajar. Saya mengatur lingkungan belajar peserta didik seperti membentuk kelompok kolaborasi, mengatur tata letak tempat duduk, dan memberikan tugas terstruktur. Selanjutnya, interaksi langsung antara guru dan peserta didik. Saya berinteraksi langsung dengan peserta didik melalui kegiatan menjelaskan konsep, meninjau kembali perhatian peserta didik, dan menyederhanakan hal-hal abstrak agar mudah dipahami. Yang selanjutnya, mengembangkan pemikiran konseptual. Pada tingkat ini, terjadi interaksi antara peserta didik dan teman sebaya yang dianggap unggul untuk membangun pemikiran konseptual dengan cara menciptakan pemahaman bersama. Implementasi scaffolding sebaya atau peer scaffolding membuahkan hasil yang signifikan
Kegiatan kolaborasi dapat memotivasi peserta didik karena mereka dapat mempelajari materi dan menyelesaikan tugas secara berkelompok dengan bantuan teman sebaya yang lebih pandai. Hasil belajar peserta didik meningkat dan menunjukkan antusiasnya dalam menyajikan data dalam bentuk diagram secara berkelompok. Praktik baik implementasi scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam mata pelajaran matematika materi diagram di kelas 4 dapat menjadi salah satu strategi atau solusi alternatif dalam meningkatkan pemahaman peserta didik dalam memahami konsep penyajian data menggunakan diagram. Dalam implementasinya di SD Negeri Mulu 2 Polokarto, saya menggunakan pendekatan scaffolding 1 ke 1 atau one-to-one scaffolding dan scaffolding sebaya atau peer scaffolding, di mana dukungan scaffolding diberikan oleh teman sekelas yang dianggap lebih mampu. Penggunaan scaffolding sebaya dalam pembelajaran memungkinkan peserta didik mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi dalam Zone of Proximal Development mereka melalui interaksi dan dukungan dari teman-teman sebayanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.